Di sini saya akan membahas mengenai konsep-konsep patologi sosial. Jadi, patologi sosial itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait gejala sosial yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat. Dan norma sendiri isinya adalah suatu aturan tertulis dan tidak dapat diganggu-gugat. Melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat nih mengenali serta mengatasi masalah-masalah sosial yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi di sekitar kita. Nah, tidak hanya itu, patologi sosial itu juga didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari penyakit atau masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fokusnya di mana? Tentunya fokus dari patologi sosial ialah mengkaji perilaku menyimpang yang dianggap merugikan serta mengganggu keseimbangan sosial. Nah, jadi di sini tuh patologi sosial itu letaknya tuh adalah perilaku menyimpang yang selalu merugikan warga sekitar. Tujuannya yaitu memahami akar masalah serta mencari solusi untuk mengatasi gejala sosial yang tidak sehat tersebut. Lalu sejarah munculnya patologi sosial ini gimana atau awal mulanya? Pertama-tama itu munculnya konsep patologi sosial itu dikarenakan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku menyimpang yang tidak sehat. Nah, tidak hanya itu, perkembangan serta teori dan metode penelitian dalam patologi sosial itu ya menggunakan kriminologi dan juga sosiologi. Patologi sosial itu semakin menjadi interdisipliner, itu melibatkan berbagai ilmu untuk memahami isu-isu sosial. Jadi, patologi sosial ini tuh menjadi suatu ilmu interdisipliner yang melibatkan pemahaman ilmu-ilmu lain untuk mempelajari isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sosial. Lalu konsep dasar patologi sosial itu sendiri yaitu pertama adalah norma sosial. Nah, di sini patologi itu mengkaji penyimpangan dari norma-norma sosial yang tentunya telah diterima atau disepakati oleh masyarakat. Kalau misalkan norma atau aturan-aturan yang udah disepakati masyarakat tadi seperti apa dan terjadi penyimpangan itu akan disebut sebagai patologi sosial. Lalu, perilaku menyimpang ini juga tuh tidak lepas dengan sebutan patologi sosial karena dianggap tidak sesuai dengan norma itu tadi. Kan norma pada dasarnya merupakan suatu nilai, aturan, dan juga harapan masyarakat. Nah, lalu di sini juga konsep dasar dari patologi sosial yaitu kontrol sosial. Kontrol sosial ini menjadi salah satu upaya masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan perilaku yang dianggap menyimpang dalam lingkungan sosial. Lalu, ruang lingkup patologi sosial itu ada berapa? Kalau di sini saya membahas ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama yaitu fenomena kriminal. Di sini, fenomena kriminal itu membahas berbagai jenis macam cyber atau kejahatan dan perilaku kriminal di masyarakat. Itu kayak tindakan-tindakan yang sering banget atau dianggap umum bagi masyarakat sekitar yang memang itu sangat-sangat merugikan. Yang kedua adalah masalah keluarga. Kenapa masalah keluarga bisa dianggap sebagai patologi sosial? Karena keluarga merupakan lingkungan sosial kita yang terdekat. Isu-isu seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan verbal, dan terlebih lagi penelantaran anak itu menjadi patologi sosial yang harus diatasi dan dipecahkan. Di sini juga ada masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini masuk dalam patologi sosial. Kenapa? Karena adanya termasuk penyalahgunaan alkoholisme, penggunaan narkoba, dan penggunaan masalah kesehatan mental. Di sini yang paling umum dan paling sering teman-teman dengar itu adalah kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Tentunya teman-teman tahu dong, kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi, yang dimana kondisi sosial ekonomi menyebabkan keterasingan dan penyimpangan perilaku. Jadi emang benar ya, ekonomi itu sangat-sangat ngaruh bagi lingkungan sosial atau bagi status derajat sosial di lingkungan sosial itu sendiri. Lalu kalau berbicara tentang tujuannya mempelajari patologi sosial itu apa? Pertama yaitu identifikasi. Nah, dengan kita mempelajari patologi sosial, kita tuh dapat mengenali, kita dapat menganalisis, kita dapat mengetahui berbagai gejala atau fenomena sosial yang tentunya dianggap menyimpang. Lalu pemahaman, dengan memahami akar masalah yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang itu tadi, kita juga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya atau latar belakang di balik terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Tidak hanya itu,
adanya intervensi. Nah, intervensi di sini itu merupakan salah satu strategi atau alat maupun tindakan untuk mengatasi masalah sosial itu tadi, gitu. Kalau misalkan dalam suatu lingkungan sosial nih, ada cyber, kita tuh harus melakukan intervensi apa agar cyber ini tadi tuh tidak terjadi lagi yang dapat merugikan keseimbangan sosial. Lalu di sini ada juga pencegahan. Setelah intervensi itu dilakukan, pasti ada upaya preventif atau pencegahan yang dimana merupakan bentuk upaya untuk mengembangkan langkah-langkah agar tidak terjadi lagi munculnya masalah sosial. Lalu, setelah kita berbicara mengenai tujuan, akan ada manfaat mempelajari patologi sosial. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Mempelajari patologi sosial itu memberikan wawasan yang komprehensif tentang fenomena sosial. Jadi, fenomena sosial yang kita tahu kan cuma itu-gitu aja. Itu tuh bakal memberikan pemahaman yang lebih luas lagi dan lebih spesifik lagi terhadap fenomena sosial. Pengembangan kebijakan. Nah, manfaat mempelajari patologi sosial itu dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan juga program sosial yang efektif. Ya, mungkin seperti edukasi agar tidak terjadi lagi patologi sosial yang menyebabkan kerugian. Lalu dapat juga pemberdayaan masyarakat. Di sini tuh pengetahuan atau edukasi tentang patologi sosial itu sendiri membantu masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan sosialnya. Nah, sedangkan teori-teori yang ada dalam patologi sosial itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya menjabarkan 4 teori, yaitu yang pertama adalah teori pembelajaran sosial. Nah, di sini tuh teori ini itu menekankan pentingnya bahwa proses belajar dari lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku menyimpang. Jadi ketika individu itu berada di lingkungan sehat, maka dia akan menciptakan tingkah laku yang sehat, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu ada teori ketegangan. Nah, di sini itu menganalisis nih bagaimana ketidakseimbangan atau ketimpangan antara tujuan dan sarana dapat menyebabkan suatu penyimpangan. Dan yang ketiga, di sini ada teori konflik. Konflik di sini itu merupakan hasil dari konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu kayak terjadi problem-problem apa sih yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat, lalu hasilnya konfliknya tadi seperti apa, dan bisa disebut sebagai bentuk penyimpangan sosial. Lalu yang keempat ada juga teori pelabelan. Nah, di sini itu membahas bagaimana individu tersebut diberikan label negatif yang dapat mempengaruhi individu dan perilakunya. Maksudnya di sini nih, kalau misal ada individu yang suka mencuri, dia bakal nih dikasih label, kamu pencuri," kayak gitu. Nah, ketika dia dikasih label pencuri, maka itu akan menentukan alam bawah sadar dia bahwa dia akan suka mencuri tanpa dia keinginan tuh dia pasti akan otomatis kayak, "Aku loh udah dijulukan sebagai pencuri," kayak gitu. Padahal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang dalam lingkungan masyarakat. Lalu metodologi yang digunakan yaitu ada 4, yang pertama studi kasus, yang dimana di sini tuh menganalisis tentang kasus-kasus sosial atau fenomena sosial tertentu. Lalu yang kedua ada survei. Survei di sini tuh kayak mengumpulkan data melalui kuesioner untuk memahami terkait tren dan pola yang terjadi di dalam lingkungan sosial. Lalu yang ketiga ada observasi. Di sini tuh pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi sosial. Yang keempat ini ada wawancara, yang dimana tuh dialog mendalam terkait dengan individu yang bersangkutan. Lalu aplikasi konsep patologi sosial dalam kehidupan itu ada perumusan kebijakan. Di sini itu kayak membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengembangkan program-program sosial yang lebih baik lagi. Terus ada intervensi komunitas, itu memberikan manfaat pengetahuan terkait patologi sosial dan melakukan intervensi di tingkat lokal. Terus ada praktik sosial dan praktik profesional. Itu seperti kayak pekerja sosial, konselor itu tuh dapat menerapkan konsep patologi sosial dalam praktik mereka. Terus yang paling penting itu edukasi masyarakat. Nah, ini tuh adalah pemahaman tentang patologi sosial dapat menjadi dasar bagi kampanye sosial itu sendiri. Nah, tidak hanya itu,
Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran materi ini adalah patologi sosial itu merupakan suatu perilaku sakit atau perilaku menyimpang yang tentunya melanggar dan tidak sesuai dengan norma, aturan, atau faedah yang ada di masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian dan juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam lingkungan masyarakat.